Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Prameswara dari kelas MIPA 8, nomor absen 4. Di sini saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata kepada teman-teman pendengar. Di era media sosial saat ini, ucapan kita hanya terkeluar dari mulut. Berbagai media sosial yang ada memudahkan kita untuk melakukan dan mengatakan apapun yang kita inginkan. Dahulu, sebelum media sosial lahir, apabila kita manusia ingin berinteraksi, kita harus bertemu atau minimal melalui sambungan telepon. Namun saat ini setiap orang bisa berinteraksi tanpa bertemu. Bahkan bisa ucapan kita tak keluar hanya melalui lisan. Saat ini jemari kita pun bisa berbicara. Media sosial menjadi riuh dengan berbagai hal dan perkataan, maupun perkataan yang baik maupun perkataan yang saling sindir ataupun buruk. Padahal manusia dianjurkan untuk diam ketimbang mengatakan sesuatu yang tidak baik. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berselancar dunia maya membuat kita tentu melakukan banyak hal. Tentu dari sekian banyak hal yang kita lakukan berpotensi menyinggung orang lain. Lisan kita bisa menjadi tajam melalui status dan unggahan yang kita buat. Padahal dalam hadis yang daripada kita bergosip atau bergunjing mengenai sesuatu persoalan yang belum tentu benar atau mungkin salah, apalagi menjurus ke fitnah, manusia hendaknya lebih baik diam. Sebagai seorang manusia, mungkin menjaga lisan sangatlah sulit dilakukan, apalagi di zaman modern saat ini. Kedajaman lisan juga disalurkan dalam aktivitas di media sosial, melalui status atau komentar-komentar yang ditulis. Komentar-komentar yang ditulis bisa menyakitkan hati orang. Dan oleh sebab itu, kita harus menjaga tutur perbuatan atau ucapan kita kepada orang lain dengan baik dan tidak menyinggung perasaannya. Lisan merupakan salah satu fitrah yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Bahkan lisan dapat menempatkan posisi seorang yang sebagai berpenghuni surga ataupun sebaliknya, yaitu penghuni neraka. Jadi jangan menyepelekan setiap kata yang keluar dari mulut. Kalimat yang mendatangkan kemuliaan Allah adalah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh orang yang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke api neraka. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa sedikit atau banyaknya lisan yang keluar dari mulut atau bahkan jemari kita terletak kebaikan dan keburukan seseorang. Pengaruhnya pun begitu besar dalam kehidupan seseorang maupun orang lain. Dari lisan pula manusia sangatlah mudah jatuh ke dalam lubang api neraka. Tak berbeda dengan pepatah yang sering kalian dengar, mulutmu harimaumu. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 114, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar. Itu juga dijelaskan dalam hadis lain tentang hukuman untuk menjaga lisannya dengan baik. Sungguhnya seseorang
mengucapkan kalimat tanpa dipikir lebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Lantas bagaimana jika kita mampu menjaga lisan dengan baik? Maka di sanalah kita akan mendapatkan keselamatan. Sebagaimana hadis yang disinggung di sebelumnya, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Terdapat banyak keutamaan bagi mereka yang mampu menjaga lisannya dengan baik dalam Islam. Memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim, meningkatkan keimanan, dijauhkan dari neraka jahanam, meninggalkan sifat keras hati, dan memperoleh ridha Allah di akhirat. Jadi sebaiknya pastikan untuk selalu berkata yang baik, jauh dari bohong dan dusta. Apakah teman-teman sudah menjaga lisan dan menahan lisan dari hal yang buruk? Tentu saja kita mau mendapatkan ridho Allah di akhirat kelak. Dan mungkin dengan menjaga lisan, kita bisa melindungi perasaan orang lain. Mungkin kita juga bisa melindungi perasaan kita sendiri. Dan itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.